Di video sebelumnya, kita udah ngebahas soal alasan Dekisugi sering dipanggil Botisugi. Ternyata alasannya adalah karena orang-orang sengaja mencari-cari kekurangannya. Dan walaupun kekurangan itu nggak objektif, mereka nggak peduli. Yang penting, Dekisugi bisa terlihat punya kekurangan. Sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya itu pada tanggal 5 Februari tahun 2022, gue juga udah pernah membuat video dengan tema ini. Tapi di video itu, jujur aja gue juga emang gak objektif. Kekurangan yang gue bahas waktu itu adalah fisiknya terlalu lemah kalau dibandingkan sama Nobita. Dan satu lagi, dia itu terlalu baik sebagai manusia. Jujur aja, gue juga gak tahu kenapa dulu gue kepikiran kayak gitu. Padahal, kalau kita membaca lagi seluruh cerita Doraemon yang udah pernah dibuat, sebenarnya Dekisugi itu punya satu kekurangan yang sangat terlihat jelas. Dan bahkan bisa dibilang, kekurangan inilah yang membuat Shizuka jauh lebih memilih Nobita untuk dinikahi. Dan kekurangan itu adalah minimnya rasa empati. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu kalau sebenarnya Dekisugi itu memang digambarkan sebagai anak yang sedikit kurang peka. Dia itu kurang baik dalam membaca suasana, dan bahkan malah terlihat kayak nggak punya rasa empati. Di dalam banyak cerita, dia itu bisa dengan sangat mudah mengatakan suatu hal, nggak peduli walaupun hal itu akan menyakiti orang lain. Salah satu contohnya ada di dalam sebuah cerita yang pertama kali dirilis pada majalah Shogaku Sanensei untuk edisi Oktober tahun 1980 yang berjudul Dekisugi no Gusuri Sakusen. Dalam cerita itu, Dekisugi diajakin main baseball sama Giant dan teman-teman yang lainnya. Di sini dia berhasil mencetak home run sehingga membawa kemenangan untuk tim Giant. Tapi dia merasa belum puas dan dia ngajakin satu ronde lagi. Disitulah Shizuka berkata harus segera pulang karena besok masih ada PR dan PR-nya itu banyak banget. Selain banyak, PR-nya juga pada susah. Karena itulah dia harus segera pulang agar bisa mengerjakan seluruh PR itu. Mendengar ucapan Shizuka itu, anak-anak yang lain juga pada setuju. Mereka menganggap kalau ini bukan waktunya untuk main karena masih ada PR yang belum dikerjakan. Suneo bilang kalau PR itu akan memakan waktu sekitar 3 jam. Sedangkan Giant bilang kalau dia butuh 4 jam. Dan Nobita tentu aja sampai pagi sekalipun belum tentu selesai. Tapi di momen itu, Dekisugi malah bilang, Heiki da yo, are kurai 10 mo areba dekiru yo. Yang artinya adalah, santai aja sih, soal gituan doang, 10 menit juga pasti selesai. Yang tentu aja, ini adalah kata-kata yang sangat menyebalkan untuk didengar oleh orang lain. Siapa yang gak kesel kalau dibilang kayak gitu? Ketika orang lain benar-benar merasa kesulitan, dia malah sombong dan meremehkan PR itu. Itulah salah satu contoh yang menunjukkan kalau Dekisugi itu memang anaknya kurang peka. Contoh lainnya masih di dalam cerita yang sama. Dia itu dipuji sama sensei karena performanya di kelas sangat bagus. Tapi ketika anak yang lain memuji, dia malah bilang kalau semua itu bukan apa-apa. Sekilas mungkin ini terlihat kayak merendah. Dia seakan gak mau sombong dan menganggap kalau semua itu biasa aja. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya ini adalah bentuk dari ketidaksadaran diri. Dia itu seakan gak sadar kalau dirinya itu sangat jenius. Dia bahkan mungkin mengira kalau semua anak di kelas juga pasti punya spesifikasi otak yang persis kayak dia. Contoh lainnya bisa kita lihat di dalam cerita yang berjudul Bouken Game Boku, atau kalau versi bahasa Indonesianya itu buku permainan petualangan. Ada sedikit perbedaan antara versi anime sama cerita aslinya, tapi keduanya itu sama-sama menunjukkan sewaktu Dekisugi itu meninggalkan Nobita sendirian di belakang. Di versi anime, kita melihat sewaktu dia berhasil memecahkan teka-teki, dan dia terbang duluan ninggalin Nobita. Sedangkan di versi komik, dia itu diantar naik perahu dan meninggalkan Nobita di belakang. Bahkan di versi ini, dia sempat nengok sewaktu Nobita itu protes, tapi dia nggak berusaha buat ngebantuin Nobita. Seakan-akan dia menganggap kalau Nobita itu pasti bisa nyebrang kayak dia. Singkatnya, kekurangan terbesar dari Dekisugi itu adalah dia itu nggak bisa ngebaca suasana. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa yang cukup ilmiah, Dekisugi itu punya IQ yang cukup tinggi. Bahkan mungkin sangat tinggi. Tapi untuk bagian EQ,
Kemungkinan miliknya itu memang sangat rendah. Bahkan di tahap tertentu, dia tuh malah kayak kurang bisa merasakan empati. Dia itu nggak tahu seberapa sulitnya suatu masalah bagi orang lain yang nggak sepintar dia. Tapi justru dalam hal yang satu inilah Nobita sangat unggul. Kalian inget nggak kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya Shizuka di malam sebelum upacara pernikahan Nobita dengan Shizuka? Di sana, ayahnya itu bilang kalau pilihan Shizuka itu sangat tepat. Karena Nobita itu adalah anak yang sangat tinggi empati. Nobita itu bisa merasakan penderitaan orang lain, dan Nobita itu sangat peduli pada orang lain. Dan seluruh kata-kata itu berasal dari mulutnya ayah Shizuka, calon mertua Nobita. Mungkin kita bisa menyimpulkan kalau kedua orang tua Shizuka itu ternyata merestui pernikahan mereka karena alasan ini. Karena Nobita adalah anak yang sangat baik hati yang bisa mengerti perasaan orang lain. Nobita itu mengharapkan kebahagiaan bagi orang lain, dan dia juga bisa merasakan kemalangan yang diderita oleh orang lain. Simpelnya, di sini ayah Shizuka itu pengen bilang, walaupun Nobita itu IQ-nya sangat rendah, tapi EQ-nya itu sangat tinggi. Dan karena itulah, dia cukup yakin kalau Shizuka itu akan bahagia kalau dia bersama Nobita. Yang kalau kita hubungkan dengan seluruh pembahasan di dalam video ini, sifat Nobita ini sangat berbanding terbalik dengan Dekisugi. Nobita itu sangat bisa membaca suasana, dan gak jarang dia menunjukkan empati yang sangat tinggi. Sedangkan Dekisugi, jangankan untuk berempati, membaca suasana aja dia kurang bisa. Dan kalau menurut gue, itulah kekurangan terbesar yang dimiliki oleh Dekisugi. Tapi kembali lagi, itu semua juga nggak lebih dari sekedar pengamatan yang gue lakukan kepada karakter Dekisugi, berdasarkan pada cerita asli di mana dia pernah muncul. Mungkin pendapat kita akan berbeda, dan mungkin juga kalian akan menemukan kekurangan Dekisugi yang lainnya. Terkait dengan Shizuka juga, sebenarnya memang ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kenapa dirinya lebih memilih Nobita daripada Dekisugi? Di dalam beberapa cerita, gue menemukan cukup banyak detail yang menunjukkan kalau rasa cinta Shizuka ke Nobita ternyata udah mulai terlihat sejak kecil. Walaupun memang kekurangan Dekisugi yang barusan kita bahas juga memang memberikan sedikit keuntungan untuk Nobita dalam memperjuangkan cintanya. Tapi tentunya, alasan Shizuka nggak memilih Dekisugi pastinya bukan cuma karena itu aja. Tapi tentu aja, itu akan menjadi pembahasan kita di video yang lain. Silahkan tunggu aja pembahasan lengkapnya di video gue yang akan datang. 昔から静香ちゃんのことでのびくんに勝てる人はいないよ。